Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwanul kiram, azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Baru-baru ini, kurang lebih 1 bulan belakangan, dunia medsos khususnya diramaikan, dan makanya sering akhirnya ditanyakan pada anak. Sebuah video yang cukup viral, yang dimana video ini disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA, atau yang lebih dikenal dengan Buya Syakur, yang dimana dalam isi video itu Buya Syakur telah menyampaikan di depan para pendengar satu kisah yang berisi intinya kekejaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada Fatimah radhiyallahu anha, dan hal yang terkait dengan itu. Dan bagaimana pula nanti dia pada akhirnya menjustifikasi sahabat sebagai sosok yang buruk. Nah, karena itu dalam kajian kali ini izinkan ana mengangkat tema yang ana beri judul Menyingkap Bau Syiah, Buya Syakur, dan kedustaan kisah kekejaman Umar bin Khattab pada Fatimah radhiyallahu anhuma, serta fitnah keji pada sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Nah, sebelum anak menampilkan video, bagian dari video yang disampaikan Buya Syakur, sedikit ana mengecek tentang siapa Buya Syakur dari berbagai media sosial yang ada. Maka secara ringkas dikatakan ternyata Buya Syakur ini orang kelahiran Indramayu sendiri, yang lahir tahun 1960. Tahun 1977 dikatakan ia menyelesaikan ilmu Al-Quran di Libya. Ya, kemudian menyelesaikan studinya di tahun 79 di sastra Arab. Setelah itu beliau juga ringkasnya menjadi staf ahli di Kedutaan Besar Tunisia. Ya, setelah menyelesaikan S2-nya bidang sastra linguistik di Tunisia. Pada tingkat doktoral, Buya Syakur ini mengambil kuliah di London dengan konsentrasi dialog teater dan lulus tahun 1985. Itulah sekilas dari biografi orang yang akan kita soroti ini. Nah, sekarang seperti biasa ana beri kesempatan antum untuk menyimak potongan dari video Buya Syakur itu, yang dimana video ini sudah bisa antum lihat asal ketik di YouTube, ketik nama dia, akan banyak muncul video dari Buya Syakur ini. Ya, video yang ana save ini diupload oleh Diskusi Digital. Nah, sekarang tafadholu antum simak barang beberapa detik. Silakan. Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu
digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Masya Allah. Ya. Nah ini adalah suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Saya tidak menghinakan mereka. Saya tidak akan mengurangi penghormatan saya kepada para sahabat, tidak. Tapi tetap saya meletakkan mereka sebagai manusia biasa. Seperti kamu juga. Nah, jika antum telah menyimaknya, dari apa yang ia katakan, sesungguhnya dia telah mengucapkan berbagai perkataan yang sangat membahayakan akidah Ahlus Sunnah, dan nyata bau Syiah menyengat dari orang ini. Betapa tidak, jika antum tadi mencermati apa yang ia katakan, video itu yang dia sampaikan di hadapan jamaahnya, di situ ada beberapa hal yang bisa ana rangkum yang nanti akan ana komentari. Di situ Buya Syakur mengatakan bahwa ada rencana sekelompok mereka yang hendak membunuh Ali. Siapa mereka yang hendak membunuh Ali ini? Tidak ada lain tentu di saat itu yang kelompok orang-orang yang barisan bersama Nabi, ya para sahabat. Ia menganggap sahabat yang tidak suka pada Ali sampai punya rencana membunuh Ali. Demi Allah, ini tidak benar. Lalu dikisahkan di situ bahwa dengan perintah, dengan nanti akan anak rinci di belakang, atas perintah Abu Bakar, pada saat pelantikan Abu Bakar, ya karena Ali itu belum membaiat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi rumah Ali, menggedor-gedor pintunya, tapi lalu dihalangi oleh istri Ali yang namanya Fatimah. Tapi kemudian pintu itu tetap didobrak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang akhirnya sampai di cerita itu dikatakan Fatimah tergencet pintu, mati bahkan diinjak-injak. Dan untuk lebih mendramatisir katanya, ini masih kata Buya Syakur tadi di ceramah dia itu, sampai dia berani menggambarkan situasi itu katanya seperti zaman Gestapo, yaitu PKI. Allahul Musta'an. Bahkan dia nambah-nambahin, saat Fatimah meninggal, maka Ali yang mengkafani sendiri, tak ada satupun yang mentakziahi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan yang lebih mengerikan, Buya Syakur mengatakan bahwa pada saat itulah Ali saat memakamkan Fatimah berkata, wahai istriku Fatimah, nanti tolong sampaikan pada bapakmu bahwa sahabat sudah murtad semuanya. Bayangkan, sahabat sudah murtad. Allahul Musta'an, merinding ana mendengar perkataan ini. Bagaimana dikatakan sahabat sudah murtad semua? Bahkan orang ini lalu mengatakan, peristiwa ini tidak dipelajari di sejarah, sengaja ditutup. Jadi seakan-akan Ahlus Sunnah, tentu saja dengan takiyahnya dia tidak akan ngomong, ya siapa yang menutup? Ahlus Sunnah menutup kisah ini. Siapa yang dituduhkan sudah pasti mengarah pada Ahlus Sunnah. Seakan kita Ahlus Sunnah menutup kisah
Ini. Kemudian terakhir, untuk seperti biasa, cuci tangan. Orang ini setelah melontarkan tadi kisah-kisah dusta, dia di ujungnya ngomong, ini saya bukan berarti mengurangi kedudukan para sahabat. Tapi saya menempatkan mereka sahabat sebagai manusia biasa, sama seperti Anda ini, seperti kamu. Itulah perkataan yang ana rangkum kurang lebihnya dari apa yang tadi dikutipkan dari video yang tadi juga antum telah menyimaknya. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Terlalu banyak perkataan-perkataan orang ini yang sangat membahayakan akidah, bahkan meracuni akidah kita. Namun, sengaja saya akan komentari dulu perkataan bagian akhir kutipan video tadi. Yaitu, dia tadi untuk istilah yang anak istilahkan untuk cuci tangan, setelah membawa kisah yang mendiskreditkan sahabat, Buya Syakur lalu mengatakan, ini bukan berarti saya mengurangi kedudukan sahabat, tapi saya tempatkan sahabat seperti manusia biasa, seperti Anda ini. Maka jawabannya, kalau yang dimaksudkan manusia sahabat seperti kita itu dalam urusan-urusan tabi'i, makan, minum, ya. Tapi kalau Anda dan ana yakin yang dimaksudkan sisi kedua, kedudukan kemuliaan para sahabat disamakan seperti apa lagi orang zaman kita, demi Allah ini hanya keluar dari ucapan pendusta besar. Bagaimana mungkin keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang telah dipuji oleh puluhan ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih yang tak terhitung jumlahnya, dan ijma' para ulama yang keseluruhannya menunjukkan para sahabat adalah satu generasi terbaik setelah para rasul, tentunya yang tak akan bisa ada manusia di kolong langit ini yang bisa menyamai kemuliaan dan keutamaan sahabat. Apalagi mau disamakan dengan seperti kamu. Tidak diragukan ucapan ini ada tendensius merendahkan kedudukan sahabat, walau dia menutupinya dengan kata-kata yang diputar, diperhalus, dan sebagainya. Saudaraku, kedudukan sahabat tidak mungkin disamakan, apalagi oleh orang zaman kita begini, apalagi oleh orang-orang yang liberal Syiah, apalagi. Bukankah Allah telah memuji sahabat dengan pujian yang tidak didapatkan oleh generasi lainnya? Seperti Allah berfirman dalam ayatnya yang mulia, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Para sahabat, khususnya dari kalangan generasi pertama umat ini, muhajirin, ansor, baru walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kalau pengikut setelah sahabat disyaratkan oleh Allah pada ayat ini yang mengikuti dengan baik. Sebab kalau pengikut ada yang baik atau tidak. Tapi kalau sahabat, Allah tidak menyebut dengan kata baik karena seluruh sahabat baik. Dengan dasar ini, seluruh ulama Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sahabat adil. Allah menyebut sahabat tadi. Jadi patokan. Tidak usah kita bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah jelas kalau itu nggak usah dibicarakan lagi. Tapi terkait dengan sahabat, kedudukan sahabat, jangan pernah kita menyamakan kedudukan sahabat, kemuliaan mereka untuk dibandingkan dengan apalagi sekelas kita. Allah janjikan kepada para sahabat dan yang mengikuti sahabat dengan baik. Dengan apa? Yang pertama, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho. Tidak ada satu. Mereka ridho, Allah ridho. Tak ada satupun.
derajat tertinggi bagi seorang hamba Allah kecuali mereka yang telah dinyatakan Allah ridhoi. Dan dengan keriduan itu Allah berikan balasan. Wa'adda lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Dan kelak Allah akan masukkan mereka. Mereka siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan yang mengikuti. Tapi kalau yang mengikuti harus dengan yang baik. Mengikuti para salaf sahabat hari ini. Allah janjikan mereka akan masuk surga. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 100. Maka tak bisa kita menyamakan sahabat dengan kita-kita. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi kita mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat pertama. Setelah itu tsummal ladzina yalunahum, baru generasi manusia terbaik kedua adalah yang di bawah sahabat, yang kita kenal istilah dengan tabi'in. Setelah itu generasi terbaik yang ketiga di bawah tabi'in, yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in. Setelah 3 generasi terbaik ini, Nabi tidak memberi rekomendasi sebagai umat terbaik. Ini hadis Sahih Bukhari 3451, Muslim 2535. Dengan hadis ini, bagaimana mungkin satu generasi yang oleh Nabi bahkan disebut khairun nas, tentu bukan sebaik-baik fisiknya, karena kalau fisik banyak sahabat yang mungkin fisiknya tidak menarik, tapi sebaik-baik keimanan, agama, itu sudah pasti, amalia. Enggak mungkin akan disamakan, bahkan ada lagi yang lebih tegas dari ini, yaitu Sahih Bukhari 3470, Muslim 2540. La tusabbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian berani mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqo mithla uhudin zahaban. Sungguh, jika salah seorang di antara kalian infaknya enggak tanggung, emas sebesar gunung. Kita nih infak, ya, infaknya enggak pernah kagok. Emas sebesar gunung, tapi pengen menyamai sahabat, maka apa kata Nabi? Ini perbandingan. Sekalipun kita yang infak sebesar emas, ma balagha mudda ahadihim, tak akan bisa kalian menyamai kedudukan sahabatku, walau hanya berbanding 1 gelas kecil saja, bahkan jangankan 1 gelas, wala nasifah, setengah gelasnya pun nggak bisa. Itu bagi umat-umat setelah masa sahabat, pengen kayak sahabat. Lalu, ia infaknya nggak kagok. Emas sebesar gunung lagi emasnya. Bukan segram 2 gram. Tetap jangan pernah dikatakan akan sama. Apalagi ke orang seperti kita pengen malu lah kita. Seperti antum-antum, sama. La ilaha illallah. Apakah antum tidak paham hadis-hadis begini, padahal terdaftar dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, banyak di kitab-kitab induk Ahlus Sunnah. Bagaimana kitab-kitab induk hadis Ahlus Sunnah? Bagaimana sampai lalu antum berkata sama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan, sebetulnya ini bukan yang inti yang mau ana jadikan sorotan. Tapi tetap ini penting, sebab dari sini kita tahu pernyataan beliau yang sampai mengatakan sahabat sama seperti kamu. Di dalamnya ada isyarat sesuatu bagaimana terbetik orang ini dalam menilai para sahabat. Makanya dia nggak segan-segan ketika menceritakan sahabat pada murtad, Umar bin Khattab sampai mendobrak pintu rumahnya Fatimah. Ya, sahabat yang lain injek-injek Fatimah, tidak ada beban. Sebab sahabat seperti kita yang liar-liar gini, kita yang binal ganas. Allahul musta'an, ujungnya ke sana. Syiah itu, walau mau lari kemana akan kebaca ujungnya. Allah akan selalu singkapkan, jujur aja. Allahul musta'an.
Baiklah, sekarang kita langsung kepada tema inti. Benarkah bahwa baik itu Abu Bakar ataupun Umar radhiyallahu anhu, ya, dan sahabat lainnya mendobrak pintu rumahnya Fatimah yang sedang hamil sampai pintunya rusak, lalu Fatimah diinjek-injek, apalagi sampai keguguran katanya, apalagi sampai mati. Maka anak ingin katakan ini adalah dusta karangan Syiah Rafidhah, Syiah garis ekstrim. Anak tak mengerti bagaimana orang sekelas dia mengungkap kisah-kisah sampah semacam ini bukan untuk menjelaskan kebatilannya pada umat, tapi justru dia jejalkan pada umat kalau dia tidak berdiri di akidah yang sama dengan mereka. Jelas, bukan untuk mengingkari. Na'udzubillah, bahaya sekali menanamkan mulai sifat benci. Oh, kelakuan sahabat tuh begitu, sampai diibaratkan seperti peristiwa Gestapo kayak PKI, sampai dikatakan dia sahabat pada murtad. Na'udzubillah, tapi Allah ada buhtadun azim. Ini dusta, fitnah yang besar lagi keji. Maka sekarang mari kita cek, apakah apa yang dikisahkan oleh Buya tadi di video yang tadi antum dengar tadi sahih? Dari mana sumbernya? Mari kita bahas secara ilmiah agar orang jangan mengatakan ketika kita mengonteraksi, apalagi dianggap kita tadi apa? Mengapa ini tidak dipublikasikan? Kenapa? Kata Buya Syakur, kisah ini sengaja tidak disampaikan di depan umum. Yung ini kisah sampah buatan Syiah Rafidhah, antum makan, antum sebarkan. Ya pantas mestinya kita yang tanya, kenapa antum sebarin kisah-kisah sampah gini? Kenapa disebut kisah sampah? Sekarang penjelasannya. Kisah yang tadi disampaikan Buya Syakur itu dapat ditemui dalam kitab Sulaim bin Qais al-Hilali, yaitu Al-Asrar Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Sulaim bin Qais. Nanti di kisah pembahasan ini Anda akan banyak mengambil dari situs Ansor Sunnah, nomor artikel 66064. Nah, sumber kisah dusta ini asal dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, cukup panjang. Anak ambil yang terkait dengan apa yang dikutip oleh Buya tadi aja. Lalu kita komentari. Di situ dikatakan katanya, ya, Abu Bakar itu radhiyallahu anhu pernah berkata, amma inni la asa ala syai'in illa ala thalathin fa'altuhun. Sungguh aku tak pernah menyesal terhadap setiap kebijakanku yang telah aku terapkan. Dalam kehidupan ini Abu Bakar nggak pernah menyesali apa kebijakan-kebijakan yang telah beliau lakukan. Kecuali ada 3 yang aku merasa menyesal. Wadidtu anni lam af'alhunna. Yang dimana aku berharap andai saja aku tidak pernah melakukannya. Sayangnya sudah pernah melakukan gitu. Di kisah ini, yang tadi di kisah ini lalu dijadikan sandaran oleh Buya Syakur ini. Ya, salah satunya apa? Yang Abu Bakar menyesal. Ya, di kisah ini. Tadi, fawadidtu anni lam akun kasyaftu baina Fatimata wa taraktu wa an aghliq alayya al-harb. Aku berharap dulu itu tidak menyingkap membuka rumahnya Fatimah dan membiarkan rumah beliau itu begitu saja sehingga tidak menimbulkan peperangan, permusuhan, penentangan. Dulu, jadi dalam kisah ini seakan-akan Abu Bakar ini menyatakan nyesel, beliau ini provokator menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena Ali waktu itu belum membaiat Abu Bakar, sahabat lain membaiat, maka diperintahkan ke sana oleh Abu Bakar seperti nanti Anda sampaikan rincinya di bagian belakang. Ini gambaran lengkap dulu. Ya,
sehingga Ali ke sana, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke rumah Ali, di situ ada Fatimah, didobrak pintunya oleh Umar bin Khattab dan seterusnya seperti kisah. Ini kisahnya yang kisah ini nih, riwayatnya. Sebetulnya apakah kisah ini benar? Maka jawaban, asar ini, kisah ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir juz 1 halaman 62, Tarikh At-Tabari juz 3 halaman 430 dan lainnya dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ikhwan, secara global kisah ini dipastikan tidak benar. Secara global dulu, Imam Ahmad pernah ditanya terkait asar ini oleh Al-Muhanna. Al-Muhanna tanya, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad terkait hadis ini, sahih enggak sih ini kisah asar Abu Bakar tadi memerintahkan Umar menggedor pintu rumahnya Fatimah Ali, ya, karena Fatimah ini istrinya Ali bin Abi Thalib. Setelah digedor karena nggak dibuka-buka, didobrak sampai tergencet, sampai didramatisir begitu. Di satu riwayat dikatakan dibakar lagi rumahnya Fatimah oleh Umar bin Khattab dan sahabat lainnya, karena dianggap Ali membangkang atas tidak mau membaiat Abu Bakar. Ini asar benar enggak? Maka kata Imam Ahmad, laisa sahihan. Asar ini tidak sahih. Ya, mendengar ini Al-Muhanna bertanya, kaifadza? Bagaimana Anda menjelaskan asar ini dikatakan tidak sahih? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebagai pakar hadis, ukhidha min kitab Ibni Dab. Ingat, kisah ini, riwayat ini diambil dari kitab Ibnu Dab, fawadu'ahu 'ala Laits, dan dipalsukan kisah ini atas nama seorang ulama ahlu sunnah besar, Al-Laits. Seakan-akan Al-Laits yang meriwayatkan ini dari jalur Al-Laits. Ini palsu. Di kitab ini, orang inilah yang sering menceritakan kabar palsu di kitab ini. Ini dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang masih global. Palsunya, atau kalau paling minimal sangat lemahnya kisah ini dari sisi mana? Ada banyak. Pertama, dari sisi sanad. Kisah tadi yang dibawa oleh Buya tadi, cuma begitulah orang kalau sudah terbawa hawa nafsu nggak pernah mau cek lagi, yang penting mendukung mazhab batilnya makan. Mau batil, mau doif, kalau yang sahih ditakwil, kalau yang palsu dimakan mentah-mentah. Ini tidak ahlul bid'ah. Seperti kisah ini. Bagaimana Anda akan membawakan kisah ini begitu saja? Padahal bukankah dalam sanad kisah ini ada rawi, di samping tadi penjelasan global Imam Ahmad bin Hanbal ini palsu bahkan. Pertama, ada sanad yang nama rawinya adalah Ulwan. Ulwan ini, kata Al-Haythami, seorang ulama besar madhab Syafi'i, sebagaimana terdapat dalam Majmu' Az-Zawaid juz 5 halaman 203, wa fihi Ulwan bin Dawud Al-Bajali. Dalam sanad kisah tadi Abu Bakar, Umar tadi yang tokohnya intinya mendobrak rumah tadilah yang dibawakan kisah Buya Sakur itu, maaf. Dalam sanadnya ada rawi yang namanya Ulwan bin Dawud Al-Bajali. Wa huwa dhaif. Ini kisah yang lemah. Wa hadzal athar mimma unkiru alaihi. Asar ini termasuk yang riwayatnya bahkan telah diingkari oleh para ulama. Ini dikatakan oleh Al-Haythami, pakar hadis madhab Syafi'i. Bukan cuma Al-Haythami, Al-Uqaili, seorang pakar hadis yang tidak perlu lagi diperkenalkan namanya, ya, terkait kredibilitas Ulwan tadi, yang rawi yang meriwayatkan asar dari Abu Bakar tadi, pernah berkata, kata Al-Uqaili, Ulwan bin Dawud Al-Bajali wa yuqalu Ulwan bin Salih wa la yutaba ala hadithi wa la yu'rafu illa bih.
Ulwan ini ya hadisnya tidak memiliki pengiring, pengikut, bukti penguat, bahkan tidak dikenal sama sekali kecuali dari Darul ini sendiri. Kata Al-Uqayli, bahkan haddatsani Adam bin Musa qala, telah menceritakan padaku Adam bin Musa yang berkata, aku pernah mendengar Imam Bukhari, ini Imam Bukhari berkata tentang Ulwan bin Daud, ya, dikatakan mungkarul hadis. Penilaian Imam Bukhari terhadap Ulwan nih yang meriwayatkan asal yang dibawa antum di awal ceramah tadi, Ulwan ini mungkarul hadis. Lihat ini dalam Ad-Du'afa Al-Kabir karya Al-Uqayli juz 3 halaman 419. Ustaz, kalau Imam Bukhari berkata ini mungkarul hadis itu apa sih maksudnya? Pengertian kalau Imam Bukhari menyebut rawi ini mungkarul hadis, sebagaimana terdapat dalam kitab Bayan Al-Wahm wal Ilham karya Ibnul Qattan juz 2 halaman 264. Intinya kalau aku mengatakan ini mungkarul hadis, maka tidak halal orang mengambil riwayat darinya. Tidak halal. Berarti rawi ini masuk KW bukan 1, 2, 3 lagi. Udah. Enggak boleh. Haram meriwayatkan ini kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya atau kelemahannya. Jadi ini juga kisah ini sudah dinyatakan. Tidak, rawinya ini bermasalah banget. Az-Zahabi juga berkata, menukil ucapan Al-Hafidh Abu Sa'id bin Yunus rahimahullah, sama menyebut Ulwan ini mungkarul hadis, sama seperti Imam Bukhari. Lihat dalam Mizanul I'tidal juz 3 halaman 108. Ahmad bin Shalih dan Ibnu Syahin rahimahumullah, dua ini anak sampaikan dalam satu rangka penyampaian karena terangkai. Jadi saat Imam Ibnu Syahin, pakar hadis kenamaan, ditanya terkait hadis yang dalam sanadnya ada Ulwan, maka beliau dengan menyandarkan pada perkataan Ahmad bin Shalih mengatakan, hadza hadis maudhu', ini hadis palsu, kadzibun, dusta, la yanbaghi ayyuktab, tidak disukai seseorang untuk menulis hadis ini, wala yagra', jangan pula membacanya, wala yuhaddatsu bih, dan tidak pantas pula hadis ini untuk disampaikan, kecuali jika untuk diperingatkan. Enggak boleh. Kalau antum mah dibaca, diceritakan untuk diimani oleh orang. Jangan disampaikan. Ini sudah disampaikan oleh ulama kita. Lalu dikatakan, hadza batilun maudhu'un. Riwayat ini batil maudhu'. Batil maudhu'. Lihat tarikh Asma Ad-Du'afa wal Kadhibin karya Ibnu Syahin juz 1 halaman 131. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga melemahkan riwayat ini. Lihat dalam Lisanul Mizan juz 5 halaman 472. Inilah ikhwan yang perlu kita pahami. Riwayat ini tidak layak dikarenakan ada rawi yang bernama Ulwan tadi. Itu sisi pertama. Sisi kedua, yang semakin menunjukkan riwayat ini kacau, itu ada dalam ilmu hadis disebut idtirab, goncang sanadnya. Mengapa disebut goncang? Kalau dalam riwayat Tobroni, Ulwan ini meriwayatkannya, katanya aku mendengar ini dari Humaid bin Abdurrahman dari Solih bin Kaisan. Jadi lewat dulu Humaid bin Abdurrahman. Ya, ini dalam riwayat Tobroni. Makanya dikatakan di sini haddatsani Ulwan bin Daud al-Bajali an Humaid bin Abdurrahman. Sementara dalam riwayat At-Tabari,
Ulwan mengatakan ini aku terima berita ini dari Solih bin Kaisan langsung tanpa disebut Abdurrahman tadi. Ya, jadi kalau di riwayat pertama disebut Humaid bin Abdurrahman, aku dari Humaid bin Abdurrahman, baru dikatakan dari Solih bin Kaisan. Kalau di riwayat kedua, nama Humaid bin Abdurrahman tidak ada, langsung menyebut dari Solih bin Kaisan. Ini menunjukkan sudah bentuk isyarat betapa ini dalam ilmu hadis disebut gontak. Jadi yang benar dia ini periwayatannya dari mana? Langsung dari Kaisan atau dari Humaid dulu? Ini menunjukkan tidak benar kisah ini. Lu entu sudah dalam sanadnya tadi ada ulwan, periwayatannya juga goncang, dimakan. Itu sisi yang kedua. Naam, ada sanad lain kisah ini ya yang tanpa keberadaan rawi ulwan ini, yaitu dari yang dimuat di Tarikh Ad-Dimashqi juz 30 halaman 417. Tapi ini keadaannya lebih parah lagi. Walaupun tidak ada Ulwan bin Daud al-Bajali, tapi dalam sanadnya rawi ini ada orang yang namanya Khalid bin Al-Qasim Abu Al-Haytham Al-Maidan. Yang Imam Bukhari rahimahullah mengatakan orang ini termasuk matruk yang ditinggalkan periwayatannya. Dan Ibnu Al-Madini juga telah meninggalkan periwayatannya ini. Juga ulama lain. Lihat Ad-Du'afa As-Saghir juz 1 halaman 55. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat meninggalkan rawi Khalid bin Al-Qasim yang ada di riwayat tentang kisah yang tadi disampaikan itu. Sebab rawi ini tidak boleh diterima. Bahkan Ibnu Abi Hatim menukil ucapan Imam Ishaq bin Rohawai dan Imam Abu Zur'ah rahimahumullah yang menyebut Khalid bin Al-Qasim ini kadzab, pendusta. Lihat dalam Al-Jarhu wa Ta'dil juz 3 halaman 347 sampai 348. Kalau mau Anda bisa tambahkan lagi penjelasan. Intinya kisah ini batil. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, jadi sekarang kita sudah paham kisah tadi. Ada lagi satu kisah yang dianggap penguat dan ini juga sering diungkapkan, termasuk bisa saja si Buya tadi dalam ceramahnya dengan terpengaruh kisah ini, ya, yang tadi dikatakan sampai Fatimah keguguran, ya. Di sini disebutkan anna Abu Bakrin arsala ila Aliyin yuridul bai'ah falam yubayyi'. Abu Bakar saat beliau ini dilantik jadi khalifah mengutus orang ya kepada Ali. Namun Ali katanya nggak mau baiat. Ini Ali kemana? Yang lain sahabat pada baiat, Ali yang nggak mau. Maka saat itu Abu Bakar memerintahkan Umar bin Khattab mendatangi rumah Ali dengan istrinya Fatimah tentunya. Maka dikatakan faja'a Umar. Waktu itulah Umar datang menemui ke rumah Ali bin Abi Thalib wa ma'ahu fatilatun fatalaqqathu Fatimatu 'alal bab. Bahkan waktu itu katanya Umar datang dengan membawa kayu bakar ini, pengen bakarin rumahnya Fatimah, rumahnya Ali radhiyallahu anhuma. Waktu itulah Fatimah 'alal bab. Fatimah posisinya berdiri di depan pintu. Ya, ini kisah ini tadi yang persis dikisahkan oleh Buya itu dalam video tadi, yang lalu katanya didobrak tetap, ya akhirnya Fatimah kegencet sampai mati dan sebagainya. Ya, apakah kisah ini benar? Ini jawabannya sebagai berikut. Sanad dari asar yang dianggap penguat untuk menuduh ya bahwa Umar bin Khattablah penyebab kegugurannya Fatimah
Diriwayatkan oleh Al-Balaghiri dalam Ansabul Ashraf juz 1 halaman 586. Di sini terkait sanadnya ada dua yang mau kita bicarakan. Pertama, hadis ini terkonfirmasi dari Abdullah bin Aun dan dari Sulaiman At-Taimi. Ya. Dua jalur. Baik Abdullah bin Aun maupun Sulaiman At-Taimi yang mengisahkan kisah ini meriwayatkan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abdullah bin Aun maupun Sulaiman At-Taimi tidak sezaman dengan zaman Abu Bakar. Bagaimana ada orang yang tidak ketemu langsung ngomongnya, aku melihat. Melihat kapan orang ini nggak sezaman? Abdullah bin Aun dan Sulaiman At-Taimi ini tidak sezaman. Tidak dengan Abu Bakar, tidak dengan Umar, tidak dengan Fatimah. Tidak sezaman. Abu Bakar wafatnya aja tahun 13 Hijriah. Nih, Abu Bakarnya aja wafat tahun 13 Hijriah. Umar wafat tahun 23 Hijriah. Ali 40 Hijriah. Fatimah wafatnya 11 Hijriah. Sementara Ibnu Aunnya lahirnya aja baru lahir tahun 66. Bayangkan. Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Ibnu Aun baru lahir tahun 66 tuh baru bayi. Lalu ngomong melihat di masa Abu Bakar. Pasti ini ada sanad yang terputus yang dalam ilmu hadis disebut munqati, sanadnya terputus. Dan dalam ilmu hadis munqati ya tidak boleh dipakai. Hampir dipastikan sebab sangat mungkin di tengah-tengah ini ada pendusta yang meriwayatkan. Apalagi kisah-kisah yang begini. Ini payahnya modelnya apa ini? Kayak Buya Sakur ini. Yang kisah gini ditelan. Ngomongnya mah mungkin, ya ayo kita talar, mikir. Mikir pakai apa? Sanad aja main telan-telan gak diceritain. Ya, makanya Az-Zahabi rahimahullah mengatakan terkait Ibnu Aun, aku tidak pernah mendapatkan bahwa Ibnu Aun itu mendengar dari Anas maupun sahabat lainnya. Enggak pernah. Itu dikatakan oleh pakar sejarah Az-Zahabi. Lihat dalam Syiar A'lam An-Nubala juz 6 halaman 364. Ibnu Aun ini enggak pernah mendengar langsung baik dari Anas atau sahabat lainnya. Enggak. Nah, ini ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, di samping itu di antara yang semakin menunjukkan dustanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberitakan membawa kayu bakar, berniat membakar rumahnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ya, apalagi mendobrak pintunya sampai Fatimah tergencet dan sebagainya, adalah salah satu kisah di mana pada saat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya bermaaf dalam posisi baiat dijadikan khalifah, pada saat itu Ali, Zubair dan Fatimah radhiyallahu anhu masih di rumahnya Ali bin Abi Thalib, bertiga sedang mendiskusikan sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar nih tiga sahabat ini belum datang ke tempat pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari situ Umar bin Khattab langsung mendatangi rumah Ali, yang di dalam sana juga ada Zubair, ada Fatimah. Lalu ketemu masuk ke sana, ya. Lalu apa yang dilakukan? Begitu masuk, di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Fatimah, ya binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai putri Rasul,
Wallahi ma min ahadin ahabba ilaina min abik. Demi Allah tak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih saya cintai dari ayahmu. Wa ma min ahabba ilaina ba'da abiki. Dan tak ada satupun manusia yang lebih aku sayangi setelah ayahmu Muhammad SAW selain dari minki, engkau. Aku begitu sayang padamu. Ini Ana sengaja potong sampai di sini saja, ya. Bahkan di hadis asar ini dikatakan waimullah madzaka bimani inijtama'a haula'in nafar indaki an amartuhum ayyuharraqu alaihimil baitu. Demi Allah, justru aku khawatir kalau orang yang nanti barangkali salah paham datang ke sini memerintahkan orang nanti suruh bakar-bakar rumahmu. Aku kesulitan nanti mencegah milik. Aku hanya khawatir. Cuma justru bukan Umar bin Khattab memprovokasi. Justru beliau dengan lembut. Demi Allah, tak ada ya orang yang lebih aku cintai setelah ayahmu kecuali engkau. Wahai putri Rasul. Bahkan beliau khawatir kalau ada apa-apa barangkali ada golongan munafik yang memanfaatkan. Kalau sahabat tidak mungkin. Sahabat tidak ada yang munafik. Munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Inilah sikap kehebatan justru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf nomor 37045 dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadhailus Sahabah nomor 532. Sanad hadis ini bahkan sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim selain Muhammad bin Bishr al-Abdi. Seluruh rawinya selain Bishr ini rawi-rawinya Bukhari Muslim. Yang kisah ini yang sahih, anehnya Buya tadi ya tidak menjadikan hadis ini sebagai pegangan. Yang dipegang kisah si Rafidhah. Umar bin Khattab memprovokasi atas perintah Abu Bakar dengan sahabat lain, dobrak, bakarin, sampai kegencet, mati diinjak-injak, situasi seperti Gestapo. Itu Rafidhah yang begitu versinya orang-orang Syiah. Antum posisinya di mana? Kalau ahli sunnah begini, diriwayatkan Imam Ahmad. Ini Buya Syakur kok lebih cenderungnya ngambil kisah yang ini, yang sanadnya sahih, tidak dipakai. Justru yang bermasalah, rusak sanadnya, diambil. Apa karena dia sepaham dengannya? Wallahu ta'ala. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Dan ikhwan, ini diperkuat untuk menunjukkan kesohihan kisah ini. Saat Ali bin Abi Thalib maupun Zubair yang tadi radhiyallahu anhu belum sempat baiat Abu Bakar, itu bukan karena tidak mau membaiat Abu Bakar. Awas, ada satu yang sedang musyawarahkan. Nanti dalam kesempatan lain boleh kita diskusikan lebih lebar masalah ini. Tapi setelah itu Ali bin Abi Thalib langsung membaiat sampai dikatakan Ali dan Zubair berkata, "Ma ghadibna illa li'anna qad akhirna 'anil musyawarah." Kami ini tidak marah. Ya, kecuali kami tidak ikut diajak musyawarah. Jadi ini kan tiga tokoh penting. Abu Bakar, Zubair, Ali, Fatimah. Cuma merasa wajar dari sisi ini. Bukan karena haus kekuasaan. Apalagi benci. Kami tidak katanya. Cuma kenapa sih? Mbok ya saya tuh diajak-ajak. Karena mereka ini orang-orang dekat dengan Nabi. Ya. Bahkan lalu dikatakan wa inna naro Abu Bakrin ahaqqun nas biha. Sungguh kata Ali bin Abi Thalib maupun Zubair, kami memandang Abu Bakar adalah manusia yang paling berhak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat untuk jadi penerusnya, kepemimpinannya, khalifahnya. Mengapa? Li'anna la sahibul ghar. Karena bukankah dulu Abu Bakar ini orang yang menyertai Nabi dalam gua saat dikejar-kejar oleh orang-orang kafir?
Wasan yasnain, dua orang yang berada di dalam, dua yang dipuji dan dilindungi oleh Allah, yang Allah katakan, tenang, aku bersama anda berdua. Wa inna la na'lamu bisyarfihi wa kibarihi, dan kami ini tahu betapa mulianya Abu Bakar, juga betapa dari sisi usia beliau lebih senior dari kami. Walaqad amarahu Rasulullah SAW bis-salati bin nas wa huwa hayyun, dan bukankah dulu Rasulullah SAW dikala beliau sedang ada uzur, beliau yang memerintahkan Abu Bakar pengganti beliau saat jadi imam sholat saat beliau sakit. Kami akui, bagaimana kami tidak mau baiat. Jadi penundaan baiatnya tadi Ali bin Abi Thalib atau Zubair atau Fatimah bukan karena faktor politis seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang buruk tadi. Ini riwayat Baihaqi dalam Al-Kubro 16587 dan lain-lain. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sanadnya jayyid, bagus. Lihat dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir juz 5 halaman 270. Ikhwan, ini semakin mempertegas tadi. Umar bin Khattab begitu sayang kepada Fatimah, bahkan beliau takut, awas nih, takutnya ada orang-orang pihak lain yang memprovokasi, tentu yang bukan sahabat, ya, mendatangi rumah Fatimah, mendatangi rumah Ali, bahkan dengan berkata lembut, bukan mendobrak pintunya sampai apalagi mau bakar-bakaran. Ini yang provokasi, yang bakar-bakar justru Syiah nih, ya, bukan sahabat. Itu udah ada. Kalau Syiah iya gitu, ya, yang senangnya bakar-bakar sahabat, ya. Ini yang lebih memperkuat ini, ya, Abu Nadroh mengisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri saat pembaiatan Abu Bakar, saat itu dibaiat jadi khalifah, seluruh sahabat hampir semuanya datang membaiat. Cuma waktu itu di antara sahabat yang tidak terlihat oleh Abu Bakar, di antaranya Ali. Ini Ali ini kemana nih? Kelihatan oleh Abu Bakar karena ini sangat dekat hubungannya. Orang kalau sangat dekat ketika nggak datang pasti walaupun ada 1000 yang lain tetap yang dicari yang paling dekat. Loh, ini kemana nih Ali? Kok belum datang menemuiku untuk baiat padaku? Maka mali la aro alian. Ada apa aku salah, kata Abu Bakar. Sampai Abu Bakar nggak enak sendiri. Mana? Ali ini di mana? Maka dikatakan fadzahaba rijal minal ansor faja'u bih. Maka beberapa orang dari kalangan Ansor segera menjemput Ali bin Abi Thalib yang masih di rumahnya. Ini di kisah lain yang sahih. Setelah itu ketemulah Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Singkat kata, waktu itu Ali lalu berkata, la tafib ya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau marah, kata Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah Rasulullah. Langsung nyebutnya wahai khalifah. Bahkan absid yadak, julurkan tanganmu. Maksudnya apa? Aku ingin membaiatmu. Maka disahkan dalam hadis ini fabasatun. Langsung Abu Bakar mengulurkan tangannya, fabaya. Lalu Ali pun membaiat Abu Bakar waktu itu. Ini dalam Al-Mustadrak juz 3 halaman 76. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah juz 8 halaman 92, hadis ini sahih mahfuz. Jelas. Nggak ada yang bakar-bakar supaya sahabat ini seolah-olah kayak sinetron pada musuhan, bunuh-bunuhan apa lagi. Ini model-model Syiah. Ya, pengennya juga kisah itu. Kalau di kalangan riwayat yang begini, orang Syiah paling marah kalau dikisahkan gini. Lihat, bisa didudukkan. Sahabat jauh dari sifat hasan. Na'udzubillah. Ya, ini. Bahkan ikhwan azanillah wa yakum, ini sebagai penguat supaya nanti kita tahu, ya, pada saat Ali bin Abi Thalib khutbah, ya, dalam riwayat lain ini di Basrah sebagaimana dikisahkan oleh Qais bin Adi
di antara salah satu khutbahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apa? Ya, wa dzakara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'alaja minan nas. Ya, di situ disebutkan dulu ya apa yang telah dilakukan Nabi kepada manusia. Begitu baik Nabi. Summa qabadahu Allah azza wa jalla ilaihi. Lalu Nabi ringkas kata wafat. Setelah wafat apa? Summa ra'al muslimun ayyastakhlifu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib setelah Nabi wafat, kaum muslimin memiliki pendapat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau sebagai khalifah. Fabaya'u wa ahadu wa sallamu. Lalu para sahabat semuanya membaiat, membikin perjanjian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu itu sahabat, bagaimana posisi Ali sendiri? Langsung di kisah ini, wa bayatu wa ahadtu wa sallamtu, dan aku pun ikut baiat, ikut membikin perjanjian padanya dan menerima kekhalifahannya. Warodu, sahabat yang lain ridho pada Abu Bakar, warogi itu aku pun ridho. Jelas. Kenapa kisah ini enggak dibawa? Adanya Abu Bakar merovokasi Umar, tuh Ali nggak mau baiat, bakar tuh rumahnya. Ini Rofido kisahnya, Syiah, ente makan. Ada apa antum ini? Ini kisah tadi ya, As-Sunnah Ahmad bin Hambal 1329. Ya, bahkan ya saat Ali ditanya ya, kenapa sesaat terlambat? Ya, intinya maka Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari 3998 dan Muslim 1759 ringkasnya mengatakan, inna qad arafna fadlaka wa ma a'taka Allah. Sungguh kata Ali bin Abi Thalib, kami telah mengetahui keutamaan Anda wahai Abu Bakar, wa ma a'taka Allah, dan anugerah apa yang telah Allah berikan kepada Anda, walam tanfas alaika khairan saqahullahu ilaik, dan saya tidak menaruh iri sedikit pun dengan apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Bahkan Ali bin Abi Thalib takzim kepada Abu Bakar. Enggak ada kisah yang apalagi Abu Bakar benci, ininya benci. Enggak ada, saling menyayangi. Rofido Syiah aja nih yang seneng-seneng kisah-kisah gini, bakar-bakarin, provokasi supaya kita berburuk sangka para sahabat. Ya, karena itulah sampai Al-Qamah mengisahkan, sami'tu Aliyan 'alal mimbar fadaraba biyadihi 'ala mimbar Kufah. Suatu ketika saat Ali sedang di atas mimbar, beliau memukulkan tangannya di atas mimbar. Itu waktu beliau di Kufah. Mengapa? Ali bin Abi Thalib mengingatkan, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ali bin Abi Thalib, telah sampai informasi ke telinga saya, ada di antara kalian ini suatu kaum yang ternyata mereka lebih menganggap lebih mulia aku dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Aku dapat informasi, ada kaum yang menganggap aku ini lebih hebat, lebih agung, lebih mulia dibanding Abu Bakar dan Umar. Walau kuntu taqaddamtu fi dzalik la aqabah fih. Seandainya aku dapati hal itu, niscaya akan memberikan hukuman kepada orang yang punya pendapat demikian. Siapapun yang menganggap aku lebih mulia, lebih hebat, padahal tak diragukan Ali bin Abi Thalib sudah pasti orang yang mulia. Tapi beliau pun tahu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab lebih senior beliau darinya. Beliau pun sangat takzim padanya. Ya, walakinni akrahul uqubah qabla taqaddam. Tapi aku tak mau langsung hukum sebelum jelas permasalahannya, katanya. Kemudian beliau berkata, man qala syai'an min hadza fa huwa muftar alaih. Barang siapa yang mengatakan perkara ini, yang berani mengatakan aku ini lebih mulia dibanding Abu Bakar dan Umar, pendusta dia. Dan aku akan hukum dia
sebagai pendusta. Mengapa? Anna khairan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya manusia terbaik itu Rasul. Dan setelah Rasul wafat, manusia terbaik Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah nomor 993, sanadnya ya karena banyak jalurnya antara hasan atau mungkin sahih. Banyak ini jalurnya. Ada beberapa yang dhaif tapi karena banyak jalurnya menjadi hasan atau mungkin sekali hadis ini naik menjadi sahih. Ikhwan azan ya Allah wa yakum. Sebagai penutup, ada satu bukti menarik yang menunjukkan betapa antar sahabat, baik antar Ali dengan Abu Bakar, Ali dengan Umar, Ali dengan Utsman, dan dengan sahabat lain, secara prinsip mereka ini sangat baik hubungannya. Boleh jadi di antara kita bahkan belum tahu ada anak Ali bin Abi Thalib yang diberi nama dengan nama sahabat-sahabat. Contoh, salah satu anak Ali bin Abi Thalib, buah pernikahan dengan Ummu Banin binti Hizam, itu namanya Utsman. Ali karena cintanya kepada Utsman, beliau punya anak dinamai Utsman. Lalu Ali kan punya istri banyak. Pernikahannya dengan Laila binti Mas'ud, punya anak lagi, dinamainya Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib menikah lagi dengan Ummu Hubaib binti Rabi'ah, dikasih nama Umar. Dibawa Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, dibawa, dikasihkan, ditempelkan. Kalau Ali bin Abi Thalib benci, mana ada orang benci sengaja dinamain. Di muka bumi ini antum gak suka kepada si Hasan, nama anak antum sengaja begitu lahir Hasan, antum gak enak, itu udah bagus. Ketika Ali bin Abi Thalib menamai anak-anak ini bahkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, itu karena kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap sahabat-sahabat yang mulia ini, ridwanullah alaihim ajma'in. Dan yang mengompori ini sebetulnya yang membuat kisah dusta untuk menjelekkan kedudukan sahabat hanyalah kalangan Syiah Rafidhah. Maka ana berharap hendaklah Buya dan orang yang sejenis dengan ini berhenti melakukan provokasi yang merusak reputasi dan nama besar para sahabat ridwanullah. Ahlu sunnah telah bersepakat seluruh sahabat adil. Bahkan mestinya kita berkata yang baik-baik kepada para sahabat. Kita tidak mengatakan bahwa sahabat itu perseorangannya maksum. Tapi kita yakin dengan kebaikan yang mereka dapatkan, kesalahan yang mereka telah Allah maafkan. Maka wajib bagi kita menjaga kehormatan para sahabat, apalagi sahabat senior sekelas Abu Bakar, Umar, apalagi wajib mulut kita menjaga akhlak kita. Jangan sampai kita ini kadang sok akhlak ke orang, pas ke sahabat Nabi nggak ada adab, nyuruh provokasi, membunuh, wah kayak zaman PKI, adab apa aneh. Ini hati-hati, janganlah begitu. Semoga Allah memaafkan segala kehilapan yang Anda sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri dan setan laknatullah. Ana mohon maaf atas segala kekeliruan yang Anda perbuat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.